Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Diki Rama Putra pada mata kuliah Akuntansi Koperasi dan UMKM. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang persamaan akuntansi, akun, dan jurnal. Persamaan akuntansi. Nah, di sini aktiva sama dengan pasiva. Aktiva dan pasiva adalah metrik yang saling berlawanan dalam sebuah neraca, yang mana aktiva menjelaskan tentang sisi kekayaan, sedangkan pasiva menjelaskan tentang utang atau modal. Nah, di sini aktiva merupakan suatu aset atau harta, yaitu kekayaan yang dimiliki perusahaan, yang mana berbentuk kekayaan bisa berwujud maupun tidak berwujud. Nah, di sini contoh kekayaan berwujud itu bisa seperti tanah, mesin, dan kendaraan. Sedangkan contoh kekayaan tidak berwujud itu adalah berupa merek dagang dan hak cipta. Sedangkan pasiva disebut kewajiban, yang mana kewajiban perusahaan yang muncul terhadap pihak ketiga untuk melakukan pembayaran berupa uang atau barang maupun jasa pada suatu waktu. Nah, di sini aktiva sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas. Persamaan akuntansi dapat digunakan untuk melihat pengaruh semua transaksi yang dilakukan terhadap posisi keuangan koperasi pada suatu saat. Nah, di sini terdapat 4 jenis transaksi pada koperasi. Yang pertama, kita lihat itu pengaruhnya terhadap ekuitas. Setoran modal oleh anggota. Berpengaruhnya terhadap ekuitas akan menambah. Yang kedua itu pembagian SAU. Pengaruhnya terhadap ekuitas akan mengurangi. Sedangkan jenis transaksi yang ketiga itu pendapatan. Pengaruhnya terhadap ekuitas itu akan menambah. Selanjutnya, jenis transaksi kita yang keempat yaitu pengeluaran biaya. Nah, pengaruhnya di sini terhadap ekuitas itu akan mengurangi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan akun atau perkiraan. Akun atau perkiraan merupakan suatu media untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan atau sumber daya yang dimiliki koperasi secara spesifik seperti aktiva, utang, modal, pendapatan, dan bebas. Nah, di sini bentuk-bentuk perkiraan. Yang pertama, perkiraan berbentuk T. Yang di sini dapat kita perhatikan dia seperti huruf T. Di atasnya ada nama perkiraan, sisi sebelah kiri diberikan namanya debit, sisi sebelah kanan itu kredit. Nah, di sini ada perkiraan 2 kolom. Nah, perkiraan 2 kolom di sini kita buatkan 2 buah keterangan. Di sisi sebelah kiri kita ada debit, sisi sebelah kanan kita ada kredit. Ada perkiraan namanya 4 kolom. Nah, selanjutnya pengelompokan akun. Nah, di sini pengelompokan akun terbagi 2 macam juga. Yang pertama ada namanya akun real. Akun real terdiri yaitu akun aktiva, akun hutang, akun ekuitas. Sedangkan akun nominal yaitu terdapat 2 macam juga, yaitu akun pendapatan dan akun beban. Nah, di sini jurnal umum dan buku harian. Jurnal umum atau jurnal transaksi adalah aktivitas mencatat transaksi koperasi berdasarkan dokumen dasar secara kronologis beserta penjelasannya yang diperlukan dalam buku harian. Sedangkan buku harian yaitu media untuk mencatat jurnal secara umum berbentuk 4 kolom. Nah, di sini pedoman pengisian akun atau perkiraan. Nah, untuk aktiva,
Untuk sebelah kiri dia positif, sebelah kanan dia negatif. Sedangkan untuk utang sebelah kiri dia negatif, sebelah kanan dia positif. Sedangkan untuk ekuitas sebelah kiri dia negatif, sebelah kanan dia positif. Nah, untuk akun penjualan sebelah kiri dia negatif, sebelah kanan dia positif. Beban sebelah kiri dia positif, sedangkan sebelah kanan dia negatif. Nah, itu cara pedoman pengisian akun atau perkiraan. Nah, selanjutnya kita masuk jurnal umum dan buku harian. Nah, tadi saya sudah menjelaskan jurnal umum itu merupakan aktivitas mencatat transaksi koperasi berdasarkan dokumen secara kronologis beserta penjelasan diperlukan dalam buku harian. Nah, di sini buku harian tadi sudah saya jelaskan, yaitu media yang mencatat jurnal secara umum berbentuk 4. Nah, contoh kasus. Di sini saya berikan kasus koperasi pada tahun 2002. Yang mana di sini mahasiswa akuntansi mendirikan berencana sebuah koperasi simpan pinjam. Akhirnya, koperasi simpan pinjam bernama Pejuang Gelar. Untuk aktivitas harian koperasi ini akan menggunakan salah satu ruang di kampus UPI PTK Padang sebagai kantor. Nah, di sini transaksi kita pertama pada tanggal 2 Januari 2022. 100 mahasiswa akuntansi sebagai pendiri koperasi menyerahkan uang sebesar 1 juta per orangnya sebagai simpanan pokok anggota koperasi. Nah, di sini kita akan membuatkan jurnalnya. Nah, kita buatkan di sini tanggal 2 Januari 2022. Keterangan nama akunnya yang pertama kas dan simpanan pokok. Nah, di sini kasnya 100 juta. Datang 100 juta itu tadi mahasiswa atau anggota koperasi ada 100 orang, lalu kita kali dengan 1 juta, dapatnya 100 juta. Itu kita letakkan di debit. Nah, untuk simpanan pokok sama dengan tadi di debit 100 juta, kita letakkan dia di kredit, itu sebesar 100 juta juga. Selanjutnya, transaksi kedua pada tanggal 6 Januari, KSP membeli peralatan kantor seperti kursi, meja, lemari, komputer, printer, dan sebagainya seharga 22 juta rupiah. Nah, pembelian peralatan kantor ini di sebagian besar dibayarkan secara tunai dan sebagainya secara kredit pada toko abadi. Nah, salah satu supplier PT Bahagia dari jumlah tersebut 7 juta dibayarkan secara tunai dan sisanya dibayarkan secara kredit dalam waktu 4 bulan. Nah, di sini dapat kita buatkan jurnalnya. Yang pertama yaitu kita buatkan tanggal tadi 6 Januari 2022. Nah, untuk keterangannya di sini kita pembelian peralatan kantor. Nah, di sini peralatan kantor kita buatkan di debit, kita mengeluarkan sebesar 22 juta. Pembelian peralatan kantornya 22 juta rupiah. Nah, di sini kita membayar ada secara tunai, yaitu kita ambil dari kas, kita letakkan di kredit, yaitu sebesar 7 juta rupiah. Sedangkan utang usaha kita, nah tadi total pembeliannya yaitu sebesar 22 juta. Nah, sedangkan kita bayar secara tunai baru 7 juta rupiah. Maka di sini utang usaha kita letakkan di kredit yaitu sebesar 15 juta rupiah. Selanjutnya, transaksi ketiga pada tanggal 7 Januari, koperasi mahasiswa membeli perlengkapan kantor berupa kertas, pulpen, buku, dan lain-lain, yaitu sebesar 2 juta rupiah. Nah, di sini dapat kita buatkan jurnalnya pada tanggal 7 Januari 2022. Nah, keterangan nama akunnya di sini yaitu perlengkapan kantor. Kita tulis di debit kita yaitu 2 juta rupiah. Lalu yang kita keluarkan di sini yang kas. Saldo kita berkurang, kita letakkan di kredit yaitu 2 juta rupiah. Selanjutnya yaitu pada tanggal 2 Februari 2022. Setiap anggota koperasi menyetorkan uang 50.000 per anggota sebagai simpanan wajib.
Nah, di sini dapat kita buatkan jurnalnya pada tanggal 2 Februari 2022 itu. Nama akunnya yang pertama yaitu karena di sini uang masuk kita buat kas. Nah, di sini kas kita tadi diminta 50.000 per orang, berarti 50 kali 100 yaitu 5 juta rupiah kita tulis di debit. Nah, sedangkan simpan wajib kita tulis di kredit sebesar 5 juta rupiah juga. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 8 Februari 2022. Koperasi memperoleh pinjaman dari bank sebesar 60 juta rupiah dengan tingkat bunga 1,5%. Nah, di sini kita buatkan jurnalnya pada tanggal 8 Februari 2022. Nama akunnya di sini kas, uang kita bertambah yaitu 60 juta rupiah. Nah, untuk di kredit kita buat utang bank. Kita tulis di kredit kita yaitu 60 juta rupiah. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 19 Februari 2022. Sejumlah anggota koperasi sepakat untuk menyimpan uang sebesar 12 juta rupiah di koperasi akuntansi. Nah, di sini kita buatkan jurnal akuntansinya, jurnal umumnya, yaitu tanggal 19 bulan 2 bulan Februari 2022. Nah, di sini akun kita yang pertama kita buat kas karena di sini kas kita bertambah 12 juta, maka kita buatkan di debit kita yaitu sebesar 12 juta rupiah. Nah, selanjutnya di kredit kita buat nama akun kita simpan sukarela. Yang kedua kita buat di kredit sebesar 12 juta rupiah. Selanjutnya pada tanggal 23 Februari 2022, Koperasi Akuntansi memberikan pinjaman uang. Pada tanggal 23 Februari, Koperasi Akuntansi memberikan pinjaman uang kepada 24 orang anggota sebesar yaitu 120 juta rupiah dengan suku bunga 3% per bulannya. Nah, di sini dapat kita buatkan akunnya pada tanggal 23 Februari 2022. Nah, di sini pertama yaitu piutang usaha, yaitu kita meminjamkan ke 24 anggota yaitu sebesar 120 juta rupiah, kita tulis di debit. Lalu di sini yang berkurang tuh kas. Nah, maka kita buat di kreditnya 120 juta rupiah. Selanjutnya, tanggal 25 Februari, anggota koperasi meminjam uang ke koperasi membayar angsuran pokoknya. Nah, bunga pinjaman dan jasa provasi sebesar 18 juta rupiah. Dari jumlah tersebut 12 juta merupakan angsuran pokok pinjaman, 3.600.000 merupakan bunga pinjaman, dan 2.400.000 merupakan jasa provokasi. Nah, di sini kita buatkan jurnalnya. Tanggal 25 Februari kas kita bertambah sebesar yaitu 18 juta. Kita buat di debit 18 juta rupiah. Nah, di sini untuk yang di kreditnya piutang anggota. Kita buatkan 12 juta rupiah di kredit, sedangkan partisipasi jasa pinjaman kita buatkan di kredit kita yaitu 3.600.000 dan partisipasi jasa provasi kita buatkan di kredit kita yaitu 2.400.000. Selanjutnya, pada tanggal 27 Februari dibayarkan gaji karyawan sebesar 600.000 per orang. Nah, di sini karyawannya ada 2 orang. Nah, mulai bekerja 1 Februari 2022, pada saat yang sama koperasi juga membayar beban bunga pinjaman yaitu sebesar 900.000 rupiah. Nah, di sini kita buatkan terlebih dahulu tanggal akun kita yaitu 27 bulan 2, yang mana keterangan pertama kita itu beban gaji. Kita buatkan di debit yaitu karena dia tadi 2 orang, satu orang itu 600, berarti 2 kali 600 berarti dapatnya 1.200.000. Maka kita buatkan beban gaji kita di debit 1.200.000. Lalu kita juga membayar beban bunga, yaitu kita tulis di debit kita yaitu 900.000. Nah, di sini kas kita berkurang, kita tuliskan di kredit yaitu 1.200.000 ditambah dengan 900.000 itu sama dengan 2.100.000. Nah, selanjutnya pada transaksi tanggal 28 Februari 2022, koperasi membayar sebagian utang kepada toko abadi yaitu 9 juta rupiah.
Nah, di sini kita buatkan jurnalnya pada tanggal 28 Februari 2022. Nah, nama akun kita di sini yang pertama utang usaha. Kita tuliskan di debit kita yaitu 9 juta rupiah. Nah, di sini karena kita membayar utang, maka di sini kas kita berkurang. Nah, kita tuliskan di kredit kita yaitu sebesar 9 juta rupiah. Nah, tadi setelah kita bahas semua transaksi, maka kita buatkan jurnal umum secara keseluruhan. Nah, perhatikan di sini. Di sini ada namanya yaitu tanggal, keterangan nama akun, jumlahnya ada debit sama kredit. Nah, yang pertama tanggal 2, tanggal 4, tanggal 2 bulan 4. Di sini kas kita yaitu 100 juta. 100 juta itu datangnya tadi yaitu masing-masing anggota yang memberikan simpanan pokok sebesar 1 juta rupiah yang mana dikali dengan 100 orang. Nah, di sini untuk nama akun kita yang kedua itu simpanan pokok. Kita tuliskan di kredit kita 100 juta rupiah. Nah, pada tanggal 6 bulan 4 di sini peralatan kantor 22 juta rupiah. Kita membeli peralatan kantor sebesar 22 juta rupiah. Nah, kita bayar tunai tadi 7 juta rupiah. Nah, kita masih mempunyai utang usaha, kita tulis pada kredit juga yaitu 15 juta rupiah. Tanggal 7 bulan 4 kita beli lagi perlengkapan kantor yaitu sebesar 2 juta rupiah. Kita bayar secara tunai. Lalu kas kita berkurang, kita tulis di kredit yaitu 2 juta rupiah juga. Selanjutnya, di sini kita tanggal 2 bulan 5 yaitu penyimpanan wajib. Yang mana tadi masing-masing dari anggota yaitu sebesar Rp50.000. Karena anggota kita sebanyak 100 orang, 50.000 kita kali dengan 100 orang itu totalnya 5 juta. Nah, kita buat di sini kas kita tulis di debit kita yaitu kas kita bertambah 5 juta rupiah. Simpanan wajib kita buat di kredit kita yaitu 5 juta rupiah. Selanjutnya tanggal 5 bulan 5 kita membayar utang bank. Kita mendapatkan utang bank. Maka di sini kas kita bertambah yaitu di debit kita tulis 60 juta rupiah, maka utang bank kita 60 juta rupiah kita tulis di pada kredit. Selanjutnya ada simpanan sukarela. Tadi 12 juta rupiah. Nah, di sini berarti kita tulis di debit kita kas kita bertambah yaitu 12 juta rupiah. Dan kredit kita yaitu 12 juta rupiah yaitu sebagai dengan nama akun simpanan sukarela. Selanjutnya pada tanggal 10 bulan 5 kita membayar utang usaha kita yaitu sebesar 120 juta rupiah. Nah, di sini kita buatkan nama akun kita yang pertama, karena dia berkurang, kita tuliskan piutang usaha yaitu kita tulis di debit 120 juta rupiah. Nah, di sini kas kita berkurang, kita tuliskan di kredit yaitu 120 juta rupiah. Selanjutnya di sini ada pembayaran. Nah, di sini karena ada pembayaran dari anggota yang pinjam tadi, maka kas kita bertambah. Kita tulis di kas kita di debit yaitu 18 juta rupiah dengan rincian. Yang pertama piutang anggota partisipasi kita tuliskan di kredit yaitu 12 juta rupiah. Yang kedua itu jaminan pinjam partisipasi yaitu 3.600.000. Sedangkan jasa privasi kita yaitu kita tuliskan pada kredit yaitu 2.400.000. Selanjutnya tanggal 30 bulan 5 di sini kita mengeluarkan dua beban yaitu beban gaji dan beban bunga. Nah, di sini kas kita berkurang, maka kita buatkan beban gaji terlebih dahulu kita letakkan di debit yaitu 1.200.000. Sedangkan beban bunga kita keluarkan 900.000, kita tulis juga di debit. Nah, di sini karena kas kita berkurang, maka kita buatkan di kredit yaitu total dari dua beban tadi. 1.200.000 ditambah dengan 900 dapatnya 2.100.000 untuk di kredit. Selanjutnya tanggal 31 itu utang usaha kita. Kita membayar utang usaha tadi yaitu sebesar 9 juta rupiah. Nah, di sini karena kas kita berkurang, nah untuk akun kita yang pertama namanya utang usaha kita buat di debit yaitu 9 juta rupiah. Nah, di sini kas kita berkurang, maka kita kita letakkan pada kredit yaitu sebesar 9 juta rupiah. Nah, itulah contoh jurnal akun
kita tadi, maka berakhir pada materi kita pada hari ini. Kita akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.